Ngomong, biarin ngomong lah. Diam. Aku ngomong diam. Lucu. Diam kau, diam. Kau tidak tahu apa-apa. Jangan bermain. Diam. Tanggapan tentang Sarwenda. Kagak mau nanggapin gue. Kenapa lu pada nanya itu mulus ya? Nonton Piala Dunia nggak, Densu? Kapan sih? Kapan? Ah ini nih contoh nih tadi. Ini kan gue ngomong nih. Makasih Gift ya. Tanggapan tentang Sarwenda dong bang. Terus gue jawab, nggak mau nanggapin ah. Nanti di clip deh. Densu aja nggak mau nanggapin tentang Sarwenda. Memang bangke lu pada. Gue tahu cara main lu di pada. Gue tahu di permainan kalian ya. Lu yang nonton di sana aja ketawa lu ya pemain. Bisa. Gitu sih. Yang buset. Ini mainan gue beginian. Pinter-pinter nih kampret-kampret. Di screen record sama dia. Jadi jangan baca komen. Enggak gini. Kamu kan ngomong konteksnya 2 kata, 5 kata, yang diambil 2 kata, terus dikasih narasi, jadi kesannya kamu tuh begitu, padahal nggak begitu. Permainan sosmed tuh begitu sekarang. Tapi kan kamu ngomong nggak mau nanggapin, masa itu kan? Gini kan contoh. Nggak mau nanggapin. Iya. Nggak mau ikut campur lah urusan. Tapi bisa dibahasakan begini. Bang Densu aja nggak mau nanggepi Sarwenda. Iya kasihan deh lu Sarwenda. Bisa begitu. Kok gitu? Bisa begitu permainan. Cakep, bagus. Kamu barusan ngomong kayak gitu, bagian itunya bisa dipotong. Bisa juga begitu, bisa dipotong. Kesan tuh Bang Densu aja bilang bagus gitu. Gitu itu permainan sosmed. Itu namanya memframing gitu. Kan aku kan guru framing. Berarti harus diklarifikasi. Tuh dipotong Ci tuh. Nanti kamu klarifikasi. Nanti kan dipotong, terus nanti ada nih, gue nggak tahu nih dari mana sumbernya, di pick up nih materinya, terus dinaikin kemana makin gede nih, orang kan nggak ngerti kan, kemakan narasi panas, nanti akhirnya ujung-ujungnya kamu kena boykot apa segala macam itu makin gede, nah habis itu kamu harus klarifikasi. Tapi kan udah terlanjur kena boykot. Nah itu sial namanya. Makanya itu yang paling nyebelin di posisi itu gitu kan. Kayak kasus kamu dulu kena boykot. Iya kena boykot. Saya kalah aku tuh. Gue kalah. Makanya gue pelajari ilmu. Tapi kan kamu klarifikasi tetap aja kalah. Kalah. Gue kalah waktu berapa tahun yang lalu waktu gue. Makanya kamu pintar sekarang. Nggak pintar sekarang. Gue sekarang berhikmat gue. Karena orang pintar kalah dengan orang berhikmat. Kamu ngerti main sosmed. Enggak, sekarang gue lebih nahan ego aja. Udah pada gue nyari masalah, gue hindari dah ya. Cuma kalau akhirnya udah jadi masalah ya kita samperin aja tuh masalah kan. Bang Densu lanjutin lagi ini. Bang Densu lanjutin lagi ini ya MBG. Gimana? Ketika yang jelas dulu. Bang, anakku cowok 12 tahun pakai sombong gak apa-apa. Sombong face wash gak apa-apa. Selama kulitnya cocok ya. Kalau gak cocok jangan dilanjutin ya. Bang, lu sambil tiduran berasa lagi sleep call. Kalau apa siapa kamu? Pansul. Bobo gue. Bang, mana nih? Bang, istri ngomel mulu gara-gara gak kukasih. Apa gimana? Bang, istri ngomel mulu. Weh, dapet gift. Iya, ada Filme. Hai Filme. Aduh, aku ngikutin tahu. Cuma gue gak mau ngomong. Itu aku baca selesai dong. Tunggu dulu. Bang, istri ngomel mulu gara-gara gak ku kasih 200 juta. Apa perlu minum Cleo biar nurut? Waduh, nah, itu tadi bisa di klip lagi tuh. Bang Densu gitu banget ya. Padahal kan dia kenal Sarwenda. Tapi kok dia kayak ngeledek ya. Pakai yang tadi, video tadi dipotong. Bisa yang bisa, semua nih bisa. Bisa, everything happen bisa. Kita gak usah nge-live aja, matiin aja. Paling aman memang gak usah ngomongin. Sebenarnya gak usah nge-live sebenarnya, paling aman. Ya udah. Iya, jadi kalau saran saya, dapat gift lagi, makasih. Kalau saran gua nih, kalau pas kamu nge-live, kamu record juga. Jadi kamu dapat topi. Jadi kamu juga punya barang bukti ya. Dunia ini bahaya, dunia sosmed. Nih ada nih kayak tanggapan tentang Koruben. Nah gitu kan. Nih anggap nih gue gak jawab nih. Gue gak ikut campur gitu kan misalnya. Gak tahu misalnya gak tahu gitu. Nanti bisa nih ada yang potong. Densu tuh kayaknya gak suka dia sama Ruben. Kok ditanya tentang tanggapannya, kok dia jawabnya begini. Nah bisa begitu. Dapat gift lagi, makasih ya. Gue udah tahu permainan kalian ya. Sempak monyet. Jangan ngatain.
Nah itu bisa dikirim lagi. Wah gila ya, Bang Densu ngatain ini sempak monyet. Nah itu bisa tuh. Aduh kocak kayak bang nih. Filmnya Aisyah love. Orang katanya temenan doang, kalian love aja kalian. Den, lapak kecil gue jualan Cleo, dapat endorse gak? Maksudnya? Bang Ciolif info locker dong. Apaan tuh tadi? Baru kali ini gue dapat gift kayak gini nih. Teddy bear yang Keren banget tuh. Collab sama ayah Yuka Om Densu, siapa itu? Maaf, ini beneran gak tahu. Jangan bahas Sarwenda lagi dong bang, kasihan. Iya tuh bener. Ya bukan gue mas, no netizen no. Woi dapat lagi gift, makasih banyak, giftnya keren banget. Ini pertama kali lihat gift begini nih. Kedua kali. Bang Ci, thank you. BB daerah Denpasar sudah pakai jasa maintenance staf usahaku, berkat selalu. Maksudnya apa nih ya? Maksudnya apa ya? Emang kita ngebantuin ya? Bang, undang Let It Go di podcast dong please. siapa Ciol. Let It Go? Dia. Kok itu Neng Mira nanyain kapan main lagi? Neng Mira siapa? Yuka member Clan. Oh Yuka member Clan. Iya, kenapa? Tadi pertanyaannya apa ya Yuka ya? Mamanya ya apa undang apa ya? Atau lupa? Undang apa ya? Omnya Yuka apa? Ci Olive Army nggak? Mamanya Ci Olive Army. Iya lo, Mamanya Ci Olive. di Singapura. Mamanya Ci Olive Army. Wih, parah banget loh dia. Terbaik dia. Umur sudah berapa mama? Tapi kata mamaku memang yang nonton mama kok nenek-nenek katanya. Umur berapa? Tahun 59 nomor berapa tuh? 59. 66 ya. 66 dan Army. Dia dapat tiket tanggal 22 Desember. Dia dapat cat 1, masih berusaha untuk cari yang jual VIP karena dia mau upgrade. Bang Desu komentar lihat USD sama indeks harga saham gabungan membara. Sebenarnya sih kemarin tuh turunnya banyak banget, sekarang melemahnya banyak. Sekarang kondisinya sudah mulai agak membaik. Komentar gue mah sama seperti kalian, itu sangat meresahkan karena itu sangat mempengaruhi kondisi orang-orang di bawah, harga segala macam dan lain-lain. Jadi gue tetap mendorong supaya pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang preventif dan cepat gitu. Tapi juga jangan sampai mengorbankan sektor-sektor lainnya. Nah itu kan pekerjaan rumit tuh pasti buat pemerintah. Ya gimana ya, saya bukan pemerintah ya. Saya cuma bisa berpendapat seperti itu. Kalau masuk angin pakai Konicare bang, tapi kalau bulanan 200. Kenapa sih? Masih dibahas aja bulanan. Kodensu ganteng banget, aku jadi makin ngefans sama Ci Olive loh. Kok? Bang, ke lapas anak Jakarta dong. Pertamax naik bang, bukan naik lagi. Iya shock banget itu. Itu naiknya nggak main-main cuy. Kaget aku. Gue penasaran nih, pasti ada demo. Feeling gue. Duh semoga ya nggak tahu lah ya. Podcast di lapas bang, sama Ferdi Sambo. Dia bang ART harus ditahan ya KTP-nya. Enggak, kalau di aku enggak. Oh tapi memang ada. Ada, kalau aku nggak pernah menahan dokumen apapun. Tapi aku paling minta fotokopi doang. Di kita nggak pernah menahan dokumen apapun maupun KTP, tapi kita minta fotokopi aja. Ya kan, di tempat lain ada emang. Aku nggak tahu, kalau aku nggak pernah sih. Gitu. Cuman kita biasanya ada prosedur. Biasanya kalau misalnya kerja di kita, kalau misalnya mau cabut, mau berhenti, paling enggak dia kasih tahu 1 bulan sebelumnya. Standar itu mah aturan pemerintah sayang. Jadi tapi kita nggak akan menahan dokumen atau apapun itu, enggak. Iya, biasa 1 bulan sebelum. Iya. Tapi kalau misalnya kayak kadang-kadang kita bicarakan juga kayak kalau misalnya tapi bang aku diterima di tempat ini mesti mulai 2 minggu lagi. Oh ya udah nanti kita diskusi. Biasanya sih aku tetap kasih 2 minggu. Iya. Tapi banyak juga yang kadang-kadang kurang aja. Terima gaji besok, ini last day aku ya bye-bye gitu. Ada juga yang pernah tidak
by prosedur. Jadi tiba-tiba besok minta resign gitu. Tapi ya kita juga nggak akan nahan. Iya. Walaupun kita anggap mengecewakan ya caranya, attitude-nya kurang bagus. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Ada juga yang mungkin 2 minggu lagi tapi dia ngomong gitu, Bang ini sorry ini gue nggak bisa 1 bulan one more notice ya. Tapi 2 minggu lagi gue kayaknya keterima kerja, gue udah ini ngelamar. Bisa nggak? Ya udah nggak apa-apa gitu. Kita nggak akan nahan. Tapi kita tuh masih bisa seperti itu karena kita bukan kita sih, karena kamu cukup menguasai apa yang kamu lakukan. Oh, Iya, karena maksudnya keuntungannya kamu tuh ya udah misalnya ada yang resign, misalnya editor, ya udah kamu masih bisa fill in sebagai editor karena kamu bisa ngedit. Kalau misalnya ada yang ngide, ya kamu juga fill in buat ngide. Kalau ada yang kreatif, ya kamu juga bisa fill in sebagai kreatif. Jadi Terima kasih maksudnya gift-nya. ya udah gitu loh. Maksudnya pincangnya tuh sebentar dan masih ada orang yang bisa ngisi, which is kamu gitu. Jadi amannya tuh di situ karena utamanya, maksudnya kamu tuh sebagai bosnya tuh Ngomong apa sih ya betul? gitu. Karena kamu sebagai kamu udah menguasai skill-skill mereka. Olive, bos tuh yang Olive, mau ngomongnya bisa. muter-muter, nggak bisa sih, pusing. tangkap gak sih? Ada bos tuh yang mungkin dia nggak menguasai skill yang dilakukan pegawainya. Jadi kalau Olive, bisa itu pincang. Olive, begini ya ceritanya. Kan Gimana? saya kan yang ngedit, saya bikin konsep, Ya. saya yang urus sampai selesai, sampai jadi. Kemudian saya meng-hire orang. Untuk membantu mengurusi itu semua. Bukan, nama perusahaan saya adalah Sumargo Digital Academy. Indonesia sebenarnya. Jadi di mana kita hire orang, orangnya gue hire deh. Nah, kasih gaji, gue didik, gue ajarin ngedit, gue ajarin konsep, gue ngajarin ide, gue ajarin semua nih sampai nanti jadi, nanti punya ilmu. Abis itu gue suruh pergi kerja di kantor lain, cari gaji yang lebih gede. Kayak gaji kita di sini tuh not bad tau yang. Gaji di sini memang oke. Cuma kalau saya itu mendidik orang supaya jadi manusia, supaya dia mandiri, supaya dia kerja di tempat lain dia tidak direndahkan, dia punya attitude bagus, dia dihargai dan dia punya harga diri buat dirinya sendiri, dia bangga. Tuh baca tuh, aku aja ngerti maksud si Olive tuh kan. Orang tuh ngerti, dijelasin walaupun kata kamu muter-muter. Muter-muter Olive. Tapi orang ngerti. Ya nggak apa-apa, cuma buat gue muter-muter, gue mah santai aja, cuma muter aja. Ya namanya bos apa nih? Om Densu, bentar, gue kehilangan yang mau baca tadi. Ada. Kok jadi keklik yang lain? Kamu mah gimana nggak kehilangan? Mana bang, saya butuh apa ini Om Densu? Bang, uang jajan, uang bulanan Olive di atas 200 juta. Aduh, udah gak usah bahas itu. Tahu uang bulananku, kok yang mau tahu nanti aku dimintain. Bukan itu tujuan dia bertanya. Nah dia nanya uang bulanan. Jadi begini, ini gue ajarin lagi bermain sosmed ya. Dia kan bertanya, uang bulanan Olive 200 juta atau di bawah 200 juta? Oke. Bisa saja dia bertanya itu tujuannya cuma penasaran, pengen tahu kamu tuh berapa. Tapi ada orang nanti yang nge-screen record nih, nanti dia bisa narasiin nih. Nanti bisa narasiin, Olive aja gak segitu, Sarwenda segini. Nah ya ditabrak-tabrakin Olive, ditabrakin nih, lu ditabrakin sama Sarwenda jadi ribut gitu. Bisa. Tapi padahal kan gak dijawab. Diam, sudah diam. Kamu barusan ngomong Olive aja gak segitu, nanti kamu diinin loh, dibilang Olivia gak segitu. Iya, nanti bisa diklip gitu kan, terus nanti diklip nih, nah dikirim nih misalnya ke pihak A, ke pihak si anggaplah si B, si C gitu kan. Nanti si B baca, kok dia gitu ya padahal temen sama gue. Padahal itu dinarasikan, di framing. Akhirnya kalian jadi musuhan. Begitu aja udah. Aku mau tidur aja. Kakak Bia lagi berantem. Ya. Bang, ada locker gak buat fresh graduate? Mohon maaf banget, kita belum ada locker sama sekali. Sebenarnya ada. Locker ini buat kreatif ya? Buat ini kreator. Ada di Glints, cari aja. Di mana? Glints. Ada di Glints locker buat konten kreator 1 orang. 2. Dua. Aku butuh 1. Di Glints.
Di Glenn. Gua aja nggak tahu tuh Glenn siapa tuh. Ada itu kota buat apply ke Aku JJ. sampai kaget apa? Bang undang Sarah Akademi 7. Yang mana tuh? Nggak tahu nggak kenal. Padahal sama SW sahabatan ya. Ria SW. Sarwenda. SW. Aku sama Sarwenda sebenarnya dibilang deket banget enggak. Tapi temen lah, kenal gitu. Sama Ruben juga kenal. Kalau sama Ria SW ini deket banget. Kalau Ria SW gue deket.